Ada anggota kita, kebetulan guru, hari ini menghipnoterapi massal murid-muridnya. Besok pagi dia dikasih surat pemecatan sebagai masyarakat gembar-gemborkan di luar itu, bahwa hipnotis itu kuasa gelap, hipnotis itu syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat hipnosis, kita ketemu lagi. Dan sekarang kita ingin membahas tentang hipnosis dalam konteks kelembagaan. Artinya bahwa hipnosis itu ternyata ada lembaganya. Lembaga yang mengurusi hipnoterapi, ada lembaga yang mengurusi pelatihan-pelatihan. Kalau ada yang mau jadi hipnoterapis, itu juga ada lembaga-lembaganya. Dan nanti akan kita lihat, akan kita bahas bersama-sama sebenarnya apa sih lembaga hipnosis itu. Di Indonesia ada berapa banyak lembaga itu. Dan sekarang kita ditemani oleh dua pakar hipnoterapi. Yang satu dalam episode sebelumnya sudah bersama kita, ada Bunda Diflah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Ya, senang sekali Pak Soleh. Ya. Kita ketemu lagi. Dan di ujung satunya melalui aplikasi Zoom kita ada Pak Afifi Arka. Assalamualaikum Pak Afifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soleh. Ya. Semangat, Pak. Alhamdulillah. Pak Afifi ini ketua dari Indonesian Hypnosis Center, salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah dan memiliki hak untuk mengadakan pelatihan-pelatihan serta untuk mendaftarkan, ya, apa istilahnya itu, Bun? Jadi lulusan daripada IHC ini nanti Pak, ini dianggap orang yang berkompeten gitu ya untuk mengajar ya, karena legal ya, lembaga yang mengurus ini legal. Dan mungkin nanti perlu kami sampaikan ini, Pak Afif ini tidak hanya owner daripada IHC, tapi beliau adalah ketua PKHI, Pak, yang menaungi berbagai lembaga-lembaga yang ada itu banyak, tidak hanya IHC. Nah, kebetulan IHC ini adalah terbesar di antara lembaga-lembaga yang ada. Dan ini kan pertanyaan ini terus sekali datang kepada kita ya, baik dari alumni IHC ataupun dari teman-teman di luar organisasi kita ya. Sebetulnya organisasimu itu kayak apa, kan begitu? Seperti apa? Kenapa kamu, karena selama ini kan seperti saya bangga berada di IHC ya, bangga berada di PKI. Kenapa saya bangga ada di situ? Kenapa saya eksis di situ? Bahkan saya menjadi trainer license daripada IHC. Ya, Pak, apa itu PKHI, apa itu IHC? Mungkin perlu dijelasin dulu, Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Soleh dan Bu Diflah untuk kesempatan yang diberikan malam ini. Sebetulnya saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk kesempatan ini untuk bisa berbincang ya dengan teman-teman. Seperti yang disampaikan tadi, Pak, jadi kalau bicara hipnosis yang dikaitkan di masyarakat, atau artinya hipnosis yang beredar di masyarakat, itu kalau kita bagi, Pak, itu ada dua, yaitu yang berkaitan dengan pelatihan dan berkaitan dengan terapi, gitu ya. Nah, masyarakat itu di lapangan dua itu, Pak, yang memanfaatkan hipnosis ini. Nah, di sini IHC, Indonesian Hypnosis Center, sebagai lembaga kursus dan pelatihan yang mencetak alumni-alumni pelatihan, yang mencetak praktisi-praktisi hipnosis, dan PKHI selaku organisasinya ini juga berkomitmen untuk menjaga hak masyarakat pengguna jasa hipnosis. Nah, itulah, Pak. Ini yang kita jaga. Hak masyarakat ini harus diutamakan, yaitu yang menggunakan jasa untuk pelatihannya, artinya mempelajari keilmuan hipnosis,
kemudian juga jasa hak masyarakat pengguna jasa terapinya, yaitu hipnoterapi. Nah, di sini Pak Soleh dan Bu Devla dan teman-teman semuanya ya. Jadi sebenarnya kita ini memodel Ikatan Dokter Indonesia sebenarnya. Oke. Nah, contohnya kayak begini. Pak Soleh misalkan lulusan Fakultas Kedokteran Gadjah Mada, Bu Devla Fakultas Kedokteran Diponegoro Semarang, saya lulusan Fakultas Kedokteran UNER misalkan. Lulus jadi dokter. Nah, setelah lulus jadi dokter, dokter itu kumpul di Ikatan Dokter Indonesia. Kita seperti itu. IHC itu adalah kampusnya. Karena di PKI sendiri bukan hanya IHC, banyak sekali lembaga-lembaga pelatihan juga yang tergabung di PKI. Nah, setelah lulus, praktisinya ini, entah itu yang praktisi sebagai seorang hipnotis, sebagai seorang hipnoterapis, sebagai seorang master hipnotis, sebagai seorang instruktur hipnosis, kumpulnya di Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Nah, PKH ini kayak idenya begitu. Oke. Nah, di sini nanti kalau bicara tentang pelatihan, ini ada tips ya untuk teman-teman, bukan hanya di lingkup hipnosis sebenarnya, di semua jenis pelatihan. Apalagi pelatihan itu yang jargonnya, iklannya itu terkait adalah pelatihan profesi. Ya, hipnosis ini kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini adalah profesi. Nah, kalau bicara tentang profesi, ya untuk ikut pelatihan profesi, paling tidak ada 5 lah Pak, yang masyarakat ini harus pahami. Yang pertama, tips memilih lembaga pelatihan yang benar itu maksud saya, bukan hanya hipnosis ini. Yang pertama, instruktur. Ya, instrukturnya harus memiliki jam terbang tinggi. Oh ya, betul. Ya, kalau di IHC kita bisa temukan teman-teman trainer ini, instruktur hipnosis ini dengan jam terbang ratusan jam, bahkan ada yang sudah ribuan jam mengajar. Satu. Yang kedua, legalitas. Legalitas ini menurut Undang-Undang Sisdiknas itu ngeri sekali ini bunyinya ini. Pendidikan formal dan non formal. Ya, formal itu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu dan pendidikan non formal, ya lembaga pelatihan ini lembaga non formal, itu bunyinya di Undang-Undang Sisdiknas harus memiliki izin operasional. Saya ulangi Pak ya, izin operasional. Nah, kita bisa lihat ini sudah zamannya online kan, tinggal diklik aja di websitenya Kemendikbud, ada nggak nama lembaga yang diikuti itu? Ya. Alhamdulillah IHC sudah ada di sana. Bahkan IHC juga sudah punya NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Kita sudah kayak sekolah ini, gitu ya. Yang ketiga, ada garansi setelah ikut kelas benar-benar bisa. Nah, ini kan ilmu praktek nih, hipnosis nih. Ikut pelatihan, terus pulang, praktek nggak bisa, nggak ada yang awal nih. Nah, di IHC, peserta alumninya boleh mengulang kapanpun, gratis Pak. Tanpa biaya lagi. Kemudian yang keempat, ada komunitasnya. Setelah lulus, ya, itu ada tempat berkumpulnya anggotanya. Untuk apa? Berdiskusi tentang peningkatan skill. Ya, yang terakhir, ya secara umum ya sertifikatnya harus diakui Pak. Nah, diakui di sini ya pemerintah. Nah, gitu ya. Kalau bicara tentang pendidikan non formal, ya lembaga kursus dan pelatihan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan sertifikat. Karena di bunyi Undang-Undang Sisdiknas, jika ada lembaga pelatihan yang melakukan kegiatan tapi nggak punya izin operasional, itu dendanya 1 miliar Pak Soleh. Tahun itu, kan lumayan Pak. Jadi kalau ada orang buat pelatihan, lembaga buat pelatihan, tapi nggak punya izin operasional, ya itu tadi Pak, itu pidananya jelas. Oke, dari lima aspek ya, tadi 5 itu Pak. 5 aspek tadi, menurut sepengetahuan Pak Afifi, di Indonesia
lembaga Mana hipnosis saja? lain sudah ada belum yang memenuhi 5 kriteria, 5 aspek tadi? Jadi sebenarnya kalau ditanya ada nggak, ada Pak. Oke. Tapi pertanyaannya kalau ditanya lembaga itu langsung berani menyebut dirinya adalah lembaga hipnosis. Cuma satu Pak, silakan dicek di website Kemendikbud Ya. dengan kata kunci hipnotis bahasa Indonesia, dengan kata kunci hipnotize bahasa Inggris, dengan kata kunci hipnoterapi bahasa Inggris, hipnoterapi bahasa Indonesia, nggak ada di seluruh Indonesia Pak. Oke. Tapi kalau kita sebut nama ilmunya yaitu hipnosis, Ya. muncul punya kita Pak, satu-satunya di sana. Nah, kalau pakai nama-nama yang lain ya saya kurang paham Pak ya. Ya. Kemudian di komunitas kita di PKHI itu juga banyak Pak teman-teman yang membuat lembaga pelatihan. Tapi kenapa kok belum muncul di websitenya Kemendikbud? Itu artinya mereka masih izin operasionalnya masih di lingkup kota kabupatennya seperti itu. Tidak nasional. Kalau ingin didaftarkan Kemendikbud ya harus ada apa ya syarat-syarat yang harus dipenuhi kan gitu Pak. Oke. Oke. Itu kalau bicara dari lembaga Pak. Pak kalau bicara tentang lembaga pelatihan ini tentang standarisasi. Oke. Di Kemendikbud itu ada namanya SKL Pak, standar kompetensi lulusan. Jadi setelah lulus pelatihan ini harus terstandar. Nah, saat ini kita dalam proses itu Pak. Jadi kalau itu nanti keluar, siapapun di Indonesia ini kalau bicara tentang hipnosis, standarnya harus ya dengan yang sudah diizinkan oleh pemerintah itu. Jadi kita menuju proses ke sana. Itu Pak Soleh, Ya. kalau dari sisi lembaga pelatihan. Pak Vivi, Yang kedua tadi nanti adalah tadi ini, Pak. disebut soal bagaimana melindungi masyarakat. Ya. Bentuknya seperti apa ya perlindungan itu? Oke, contohnya begini Pak. Kalau bicara tentang advokasi, ya perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa hipnosis ini sebenarnya jobnya ada di organisasi Pak. Ya contohnya begini nih, ada dokter malpraktek, kan bukan kampusnya Pak yang dicari. Ya. Ya yang membela, mengadvokasi adalah ID kan gitu kan. Ya. Nah kalau bicara tentang perlindungan di hipnosis ini, kita ada di PKHI, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Nah kalau bicara tentang perkumpulan Pak Soleh, ada 5 lagi nih Pak Soleh, organisasi dikatakan sehat gitu ya. Ya. Organisasi apapun nih, mau ormas, mau politik, mau profesi gitu ya. Itu paling tidak ada 5. Yang pertama adalah manfaat. Ya. Organisasi itu manfaat nih buat masyarakat dan khususnya anggotanya. Dan alhamdulillah PKH ini kalau dari respon-respon anggota ini luar biasa, sangat-sangat dimanfaatkan. Masyarakat juga seperti pandemi COVID ini juga banyak sekali manfaatkan tentang kecemasannya dengan hipnoterapi. Oke. Bahkan hari Selasa kapan hari saya juga diundang untuk terapi massal di lingkup Kemenkes, dilanjut besok tanggal 30. Selanjutnya adalah legalitas. Kalau namanya organisasi, kalau mau berdiri di Indonesia itu harus punya SK Kumham. Alhamdulillah PKI sudah, usianya kita sudah 6 tahun. Oke. Sebagai organisasi profesi di bidang hipnosis. Nah kita ini kayak Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, tapi kita di bidang hipnosis. Ya, legalitasnya jelas. Logo kita punya, NPWP kita punya, kemudian bahkan kita PKHI ini sekarang sudah menjadi mitra Kementerian Kesehatan untuk organisasi yang berhak memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai seorang hipnoterapis dan dapat izin operasional dari Dinkes setempat. Jadi legalitasnya harus jelas. Kemudian pengurus. Organisasi ada pengurusnya, bukan namanya saja. Tapi pengurusnya ada namanya dan kerja. Dan Pak Soleh dan teman-teman masyarakat bisa cek itu. Kan kita ada website, hipnotis.org. Nah di website itu ada nama-nama pengurus Pak.
Dan bahkan ada nomor HP ketua-ketua provinsi di seluruh Indonesia. Nah, itu tinggal dicek aja. Aktif nggak beliau-beliau itu. Kemudian anggotanya ada dan diurus, Pak. Ya, ini di Indonesia dengan luasan wilayah seperti ini, alhamdulillah kita sudah ada di 34 provinsi, Pak Soleh, dan ketua-ketua DPD, di kepengurusan tingkat kota kabupaten, kita sudah terpenuhi, insya Allah per hari ini sudah 40%. Karena memang kita banyak sekali nih kan kota kabupaten se-Indonesia. Ada sekitar 563 kalau salah. Kita sudah 40% sudah ada di kota kabupaten ini. Tapi kalau provinsi kita sudah bulat lengkap 34 provinsi. Oke, saya itu, sekarang beralih ke Bunda Difla. Bunda Difla ini trainer ya di IHC trainer. Bagaimana proses menjadi trainer di IHC? Jadi tentunya menjadi trainer di IHC juga tidak mudah ya. Bagi kami ini yang sudah kemudian diberikan istilahnya trainer yang license trainer dari IHC, ini harus memenuhi beberapa kriteria. Antara lain bahwa kita juga mampu membuat karya ilmiah yang itu kemudian ada supervisi yang akan menguji dari keilmuan itu dan kemudian juga akan menjadi diskusi di lingkungan para trainer. Jadi trainer-trainer yang sudah diterjunkan ini punya jam terbang ya, yang kemudian terukur kan gitu. Nah, setelah itu ada karya ilmiah, ya karena kita mengatakan bahwa ilmu yang kita pelajari ini adalah bermuatan ilmiah begitu. Bahwa untuk menjadi trainer hipnosis itu tentu ada tahapan-tahapannya, ada level-levelnya, ada step by stepnya, dan yang terakhir tadi seperti yang dikatakan Bunda Difla adalah mampu merumuskan hipnosis dalam sebuah kajian sesuai dengan minat masing-masing. Artinya bahwa hipnosis ini ilmu yang kemudian terbuka, yang siapapun bisa menemukan, menggali teori-teori baru atau menemukan gagasan-gagasan baru tentang hipnosis, sehingga ini bisa terus dikembangkan. Oke, masih ada waktu sedikit, saya ingin bertanya ke Pak Afifi, kalau ada masyarakat korban hipnosis, gitu, itu bisa mengadu ke PKHI ya, karena ini menyambung tadi soal perlindungan ya. Baik, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Ini misalkan ya, ada kasus nih, ada terjadi di provinsi di luar Jogja ya. Ada anggota kita, kebetulan guru, hari ini menghipnoterapi massal murid-muridnya. Besok pagi, dia dikasih surat pemecatan sebagai guru. Kita sebagai organisasi, kita turunkan nih tim advokasi kita ke sana. Didatangi nih kepala sekolahnya, ibu mecat Bapak A ini karena hipnotis atau karena ada masalah pribadi. Kalau ada masalah pribadi silahkan. Tapi kalau ada masalah terkait dengan hipnosis, kita keberatan, kita somasi. Akhirnya, iya Pak, ini sebenarnya masalah pribadi gini. Sehingga karena nama hipnotis di masyarakat masih kurang diterima, itu dikipas-kipasi begitu. Kok murid dihipnotis misalnya kayak gitu. Satu. Ada lagi juga kemarin nih, beberapa waktu lalu, adalah beberapa bulan ini ya, yang lagi viral itu Pak Soleh. Ada seorang katanya hipnoterapis yang dilaporkan ke Polda Metro karena kasus-kasus asusila, pencabulan dan sebagainya. Saya banyak sekali diteleponi sama wartawan. Saya bilang, beliau bukan anggota PKHI. Itu aja. Kemudian, loh Pak, dia kan nyebutnya hipnoterapi. Nah, kalau dia nyebutnya hipnoterapi, cek saja. Dia izin praktek hipnoterapinya STPT dalam ini dapatnya dari mana? Karena nggak mungkin seorang bisa buka praktek itu kalau tidak mendapat rekom dari organisasi. Kan begitu aja Pak. Jadi kalau itu dia nyebut-nyebut kan bisa-bisa aja kan, tapi bukti kan harus ditunjukkan. Nah seperti itu Pak Soleh. Nah, perlindungan di sini kita backup Pak, jika ada anggota yang di lapangan ada problem, ada seperti itu ya.
Tapi sebenarnya juga kita juga akan sendil keras, Pak. Jika ada anggota yang memang melanggar, kita nggak segan-segan. Bahkan kita keluarkan, Pak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun anggota PKHI yang kita keluarkan dengan kasus-kasus asusila dan sebagainya. Tidak ada satupun. Dan semuanya kenapa? Karena anggota-anggota ini paham bahwa ilmu ini mulia, ilmu ini harus diposisikan di tempat yang sebenarnya gitu kan. Bukan seperti yang masyarakat gembar-gemborkan di luar itu. Bahwa hipnotis itu puasa gelap, hipnotis itu syirik. Misi kita semua, Pak Soleh. Demikian, Pak Soleh. Baik, Pak Vivi. Waktu kita untuk sesi ini nampaknya sudah habis. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya, Pak Vivi ya. Oke, teman-teman, bahwa hipnosis itu ilmu. Hipnoterapis adalah profesi mulia. Karena itu hipnosis itu harus dikembangkan untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Kalau ada orang yang menyebut dirinya bisa atau sebagai praktisi hipnosis, tapi dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka sesungguhnya dia belum menjalankan atau belum memahami hipnosis secara keseluruhan. Itu saja, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum.